Sahabat Rema Meja Sabda yang dicintai Allah, kembali kita jumpa di hari baru ini. Sembari kita berdoa bagi saudara-saudari kita yang terinfeksi virus corona dan sedang dirawat di rumah sakit atau di mana saja mereka berada. Teristimewa yang sedang terjadi di sekitar Pulau Nias di kota Gunung Sitoli. Semoga saudara kita yang telah terinfeksi dan sedang menjalani masa pemulihan, beliau mendapat kesehatannya kembali, pulih kembali untuk dapat menjalankan aktivitas sebagaimana sedia kala. Sembari kita berdoa juga untuk keselamatan mereka semua dan pemulihan bagi yang sedang sakit dan keselamatan kekal bagi mereka meninggal. Saya mengajak kita untuk berefleksi bersama pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 ini. Kita bersama belajar agar hidup atau menghidupi doa yang sejati yang merupakan keterarahan hati kita kepada Allah. Tetapi kita berangkat dengan belajar dari dua tokoh penting dalam perjanjian lama, yaitu Elia dan Elisa. Elia sebagai seorang nabi besar memiliki kuasa yang besar. Ia berkuasa atas alam, demikian kata atau kesaksian Putra Sirak hari ini. Karena dia, maka matahari menyentuh bumi dan mematahkan tongkat tempat Israel bersandar, yaitu gandum yang melimpah dengan tidak datangnya hujan. Ia juga berkuasa untuk menurunkan kembali hujan. Ia juga memiliki kuasa yang diberikan oleh Allah untuk membangkitkan kehidupan atau menyebabkan kematian. Ia tidak mati secara manusiawi, tetapi ia diangkat ke surga ke atas. Dan jika Elia membuat mujizat, maka penerusnya, yaitu Elisa, membawa pembaharuan, membuat pembaharuan hidup bagi kerajaan utara di Samaria kala itu. Tetapi pembaharuan itu harus diawali dengan pengalaman pahit, di mana kerajaan itu dikuasai oleh Asyur pada masa itu. Akibatnya, ini akibat dari ketidaktaatan mereka kepada janji kesetiaan kepada Yahweh. Mereka memberontak, mereka menyeleweng dari kesepakatan janji antara mereka dengan Yahweh. Yahweh begitu setia dengan mereka, tetapi mereka berlaku tidak setia. Karena itu maka Injil hari ini, melalui Injil hari ini, Yesus mengajak kita agar memulai relasi dengan atau memperbaiki, membaharui pola dan cara hidup kita dengan kembali membangun relasi, mengembangkan relasi dengan Allah Yahweh. Kita mesti menyediakan waktu dan tempat yang bukan sisa, tetapi sungguh dialokasikan untuk senantiasa membangun hubungan akrab dan intim dengan Allah yang kita imani. Bagaimana agar hubungan ini berjalan dengan baik? Maka Yesus memberi kepada kita satu pelajaran yang sangat berarti. Doa tak perlu harus bertele-tele dengan kata-kata yang panjang atau dengan supaya dilihat orang. Tetapi Yesus mengajak kita untuk berdoa dengan doa yang sangat sederhana, tetapi merangkum seluruh peristiwa dan seluruh aspek kehidupan kita, yaitu doa Bapa Kami. Biasanya kita mengatakan Bapa Kami yang ada di surga, bahwa di dalam doa Allah yang jauh dari manusia, Allah yang jauh dari kita itu berada di surga itu, kini menjadi dekat dengan kita. Sapaan Bapa Kami, dikuduskanlah namamu,
bahwa kita mengakui Allah sebagai yang kudus. Ini ekspresi penghormatan kepada kemuliaan Allah sebagai yang hidup, aktif, dan berperan dalam hidup kita. Datanglah kerajaan-Mu, bahwa kita mengakui Allah sebagai Raja yang sah atas seluruh penciptaan dan merindukan pemerintahannya terrealisasi dalam kehidupan kita. Kerajaan yang penuh kasih, kegembiraan, dan sukacita. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Pernyataan ini menyatakan kita mau mengungkapkan kerinduan kita bahwa kita tunduk dan taat kepada Dia. Lalu kemudian kita memohon, berikanlah kami rezeki secukupnya. Ungkapan kepercayaan kita kepada Allah yang mencukupkan kebutuhan kita. Tiap hari baru adalah kesempatan bagi kita untuk mengalami kebaikan dan kemurahan hati Allah bagi kita. Ampunilah kami adalah manifestasi dari kerendahan hati kita di hadapan Allah. Kita sadar akan kelemahan-kelemahan dan kegagalan-kegagalan kita dalam rangka mencintai Dia. Namun kita bersuka cita karena Allah Maha Pengampun bagi kita. Kasih Allah yang mengampuni dan mendorong kita untuk berbelas kasih kepada orang lain. Karena itu kita juga mengungkapkan, seperti kami juga mengampuni mereka yang bersalah kepada kami. Ada orang biasa berdoa dengan bertele-tele, berteriak-teriak, atau disertai penampilan haru. Namun begitu selesai berdoa, ia marah-marah, gosip, mencintai orang, bersungut-sungut. Maka saya mengajak kita, Bapak Ibu, saudara-saudariku, sahabat Rema Meja Sabda, doa sejati adalah pengarahan diri seutuhnya kepada Allah Bapa di surga. Maka doa adalah merupakan kata-kata yang sederhana, singkat, apa adanya, melalui atau mulai dari pengalaman hidup sehari-hari. Di sini doa Bapa kami isinya yang sederhana itu, berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Kalau begitu Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita hayati doa ini dalam hidup harian kita. Makanan secukupnya berarti sederhana, tidak berfoya-foya. Saling mengampuni merupakan ciri khas kepengikutan seorang yang percaya kepada Kristus. Dan kita menerima kasih pengampunan dari Allah melalui sesama orang tua. Karena itu kita juga memiliki tanggung jawab untuk menyalurkan rahmat pengampunan itu bagi setiap orang yang kita jumpai, kita layani. Teristimewa mereka yang menyakiti kita, mereka yang telah membawa persoalan-persoalan atau yang menimbulkan persoalan-persoalan dalam hidup kita. Kita bermenung, Allah menolong kita.